Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sakul Furqani dengan NIM 21110330 dari kelas 3 PIR. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi bisnis, yang mana sebenarnya sudah diberikan materinya dari dosen pembimbing, yaitu Pak Dharma. Sebelumnya saya juga minta maaf karena keterlambatan dalam pembuatan video ini, karena fasilitas saya di kampung tidak ada komputer, Pak. Sebelumnya izin, Pak. Pengertian komunikasi yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan, atau juga disebut komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Next. Lalu sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Next. Kemudian di teknologi tersebut telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi lebih cepat dan lebih tinggi. Lalu kemajuan di bidang transformasi informasi atau komunikasi berlangsung sangat pesat sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Next. Kemudian jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Next. Lalu tujuan komunikasi itu sendiri, yang pertama itu personal discovery atau pengenalan diri. Yang kedua itu berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. Lalu untuk meyakinkan dan untuk bermain. Next. Selanjutnya bisa dilihat efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama persepsi. Saya ulangi, efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama itu persepsi, adalah komunikator harus tepat dalam memprediksi apakah message atau pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua itu ketepatan, atau bisa disebut komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Next. Lalu ada kredibilitas, di mana komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan tersebut. Lalu ada pengendalian, atau bisa disebut komunikan mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Lalu ada kecocokan, atau bisa disebut menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Next. Lalu ada proses komunikasi. Yang pertama itu langkah pertama yang dilakukan adalah ideation, atau yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Next. Yang kedua itu adalah langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi tersebut. Next. Lalu yang ketiga itu langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. Yang keempat, perhatian difokuskan kepada penerima pesan. Next.
Yang kelima, proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik yang didapatkan atau respon ataupun umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dalam berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Seberapa pentingkah kemampuan komunikasi berbisnis? Di sini akan saya jelaskan. Yang poin pertama itu dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Lalu dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Lalu dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi yang dapat macet atau berantakan. Next. Lalu ada beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu yang pertama itu ada struktur komunikasi yang buruk, kemudian ada penyampaian yang lemah, lalu pesan yang campur aduk, yang keempat salah audiens, yang kelima lingkungan yang mengganggu. Lalu di sini ada strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada completeness atau lengkap, lalu conscientiousness atau singkat, lalu consideration atau pertimbangan. Yang keempat concreteness atau konkret, yang kelima clarity atau kejelasan, yang keenam courtesy atau kesopanan, yang ketujuh correctness atau ketelitian. Next. Lalu di sini bisa kita simpulkan bahwasanya komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Lalu ada para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen ataupun bisnis dengan mitra bisnis dan lain-lainnya. Lalu ada perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Next. Terima kasih. Mungkin sekian paparan kejelasan dari saya, Pak. Mohon maaf bila ada penyampaian atau dari penjelasan saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.